Atimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para ketua RT, Mukarram, guru kita Al-Ustaz Abdul Samad Asy-Syirazi. Bil khusus dalam penghormatan ini saya sampaikan untuk Shahibul Bait, keluarga besar Bapak Yusuf yang malam ini sedang berbahagia, yang insya Allah besok adalah akdun nikah putri beliau yang bernama Saudari Siti Mariah yang akan menikah dengan Eko Riyadi binti Bapak Yohanes. Semoga pernikahannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga nantinya pernikahannya dijadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah makalah dari ulama, al-ajalatu minas syaitan illa fi khamsin. Buru-buru itu datangnya dari setan, kecuali 5 perkara. Ini 5 perkara ini harus diburu-buruin. Secara umum buru-buru itu datangnya dari setan, kecuali 5 perkara. Yang pertama, it'amut ta'am idza hadarud daif, ialah mempersilahkan makan apabila makanan tersebut sudah terhidang kepada tamu. Kalau makanan sudah matang ya jangan lama-lama, nanti keburu dingin atau dimakan kucing. Buru-buru persilahkan tamu untuk makan. Yang kedua, tajhizul mayyit idza mata, mempersiapkan persiapan untuk mayit apabila ada yang meninggal. Apabila ada seorang muslim sudah pasti wafatnya, maka cepat-cepat dimandikan, cepat-cepat dikafani, cepat-cepat disolati, dan cepat-cepat dimakamkan. Jangan ditunda-tunda. Adapun saudara yang di luar kota dan lain sebagainya, apabila terlalu lama, sudah. Yang dibutuhkan mayit itu bukan kedatangannya, tapi yang dibutuhkan mayit adalah doanya. Jadi jangan lama-lama, dikarenakan menunggu saudara di luar kota hingga nunggu sampai 2 hari. Kemudian yang ketiga, wa tazwijul bikri idza adrakat, menikahkan anak perawan apabila sudah menemukan jodohnya. Jadi kalau punya anak perawan, kemudian ada jodohnya yang ingin melamarnya, cepat-cepat nikahkan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kalau ditunda-tunda khawatir nanti kawin duluan dia. Ya. Jadi ada anak perempuan sudah balik, ya, kemudian ada jodoh, cepet-cepet nikahin. Ini kebanyakan terkadang ditunda-tunda. Jangan nikah sekarang, kamu masih muda. Nikah muda dijadikan masalah, giliran zina muda dianggap biasa. Dikarenakan ditunda-tunda sama orang tuanya, akhirnya apa? Ini anak akhirnya zina duluan, naudzubillah min dzalik. Terkadang alasannya, kamu jangan nikah sekarang, kamu masih kuliah. Nanti dulu, kuliah dulu yang benar, hingga kamu jadi orang. Ditunda-tunda, akhirnya bukannya jadi orang, malah bikin orang. Hamil duluan. Udah kuliah, selesai. Mak, mau nikah, jangan nikah dulu. Kerja dulu. Udah dapat kerjaan, jangan dulu, kamu belum mapan, masih kontrak. Ntar nunggu PNS. Ya. Nunggu kaya, kapan kayanya? Kalau mau kaya nikah sama om-om. Nah, tuh banyak tuh kontrakannya. Nikah sama anak muda, baru lulus sekolah, mana ada yang kaya? Betul gak? Iya. Terkadang apa? Nih anak kuliah udah selesai, kerjaan juga udah mapan. Mak, mau nikah jangan dulu, kakak kamu belum. Kamu gak boleh ngelangkah, pemali. Siapin dulu duit 20 juta. Wah, kalau gak ada duit 20 juta, kamu jangan nikah.
Bayangin, bayar uang langka 20 juta, belum persiapan nikahnya. Gimana jadinya begini? Nah, yang begini ini jangan pernah ada. Kenapa? Karena apabila orang tua menunda-nunda pernikahan anaknya, kemudian anaknya akhirnya berzina, maka yang masuk neraka duluan adalah orang tuanya sebelum anak tersebut. Jadi mudahkan pernikahan, jangan dibikin susah. Jadi nikah itu tergantung kita. Mau dibikin mudah ya mudah, mau dibikin susah ya susah. Nikah kalau cuma sekedar akad nikah di masjid ya murah. Ya, yang mahal gimana? Ya kalau resepsinya harus mewah, resepsinya harus di gedung, ya udah akhirnya jadi susah. Dan perhatikan, pernikahan itu jangan pernah dijadikan mainan. Dikarenakan ketika seseorang mengadakan akdun nikah, ketahuilah arsnya Allah itu bergetar. Jadi ketika seorang melakukan akdun nikah, itu arsnya Allah bergetar, bergoyang. Maka jangan sampai dikarenakan hanya masalah sedikit akhirnya cerai. Masalah sedikit minta pisah. Masalah sedikit minta talak. Jangan. Ya, ini beda sama pacaran. Jangan dianggap pacaran yang gampang cerai, yang gampang putus dan lain sebagainya. Ini pernikahan hal yang sakral. Jadi kalau ada masalah, masalahnya saja yang dibereskan, jangan pernikahannya yang diputus. Ya, Nabi besar Muhammad SAW adalah contoh terbaik untuk kita semua. Ya, jadi Nabi besar Muhammad SAW itu contoh yang baik bagi kita semua dalam rumah tangganya. Nabi besar Muhammad maksum, terjaga dari dosa. Akan tapi istri-istri beliau tidak maksum. Beliau juga mengalami masalah dalam rumah tangganya. Nah, masalah beliau dalam rumah tangganya ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Itu pernah suatu hari Sayyidah Aisyah ngambek, marah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya apa? Kata Nabi besar Muhammad, ya sudah, kalau kamu marah dengan saya, gimana kalau kita cari juru damai? Jadi dalam rumah tangga, kalau udah nggak ketemu tuh, ya udah marah, saling marah, maka kalau udah nggak ketemu, cari juru damai. Akhirnya kata Nabi besar Muhammad, bagaimana kalau Abu Bakar, ayahmu, yang akan mendamaikan kita? Baik, aku setuju. Akhirnya dipanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi besar Muhammad SAW. Ya Abu Bakar, aku ada masalah dengan putrimu. Tolong kau menjadi penengah, juru damai bagi rumah tangga kami berdua. Akhirnya baik, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi besar Muhammad menawarkan kepada Sayyidina Aisyah, ya Aisyah, engkau dulu yang bicara apa aku dulu? Kemudian apa kata Sayyidina Aisyah? Ya Rasul, engkau dulu yang bicara. Tapi jangan bohong ya. Bayangin, engkau dulu yang bicara tapi jangan bohong. Kira-kira Nabi besar Muhammad bakal bohong gak? Gak mungkin. Nabi besar Muhammad Al-Amin, Siddiq, ya, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah terkenal bahwasanya Nabi besar Muhammad Al-Amin, Muhammad yang dapat dipercaya. Hingga orang-orang kafir Quraisy kalau udah nitip barang, ya mereka nggak percaya sama teman-temannya, mereka nggak percaya sama saudara-saudaranya, mereka hanya percaya dengan satu orang, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidina Abu Bakar mendengar Sayyidina Aisyah kurang ajar, ya Rasul, engkau dulu yang bicara tapi jangan bohong. Marah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai putriku, jaga bicaramu. Mana mungkin Nabi besar Muhammad berbohong. Itu Sayyidina Abu Bakar berdiri ingin menampar wajah putrinya. Nah, Sayyidina Aisyah melihat ayahnya marah, ketakutan, minta perlindungan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tolong aku. Ngumpet di belakang Nabi. Ya, ngumpet di belakang Nabi. Kemudian apa kata Nabi besar Muhammad SAW? Ya Abu Bakar, ya aku memanggilmu untuk mendamaikan aku. Malah kamu berantem sama putriku. Malah kau berantem sama putrimu. Akhirnya apa? Ya sudah, kamu pulang katanya. Ya udah, Sayyidina Abu Bakar pulang. Sayyidina Abu Bakar pulang. Gak lama sorenya datang lagi, melihat Nabi besar Muhammad dengan Sayyidah Aisyah sedang tertawa-tawa, sedang bercanda dan tertawa-tawa. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk dan berkata, ya, ajak aku
di dalam kesenangan kalian, sebagaimana kalian mengajak aku ketika kalian bertengkar. Ya, tadi kalian musuhan manggil aku, ini lagi seneng-seneng, kenapa aku nggak dipanggil? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, demikianlah rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang cerdas, kita sebagai orang beriman hendaknya mencontoh rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah dalam rumah tangga itu biasa. Dan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kenapa? Karena pasangan kita manusia. Ya, yang namanya manusia itu nggak terlepas dengan ngeselinnya, dengan salahnya, dengan lupanya. Nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi orang yang cerdas, orang yang mengikuti rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis masalah maka dia akan menjadi lebih akrab dari sebelumnya. Jadi kalau kita mengikuti contoh Nabi besar Muhammad, masalah dalam rumah tangga biasa, tapi setelah itu kita akan semakin akrab. Dan sebagai penutup, dikarenakan ini yang menikah adalah seorang wanita, ya perlu diketahui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata gudbanun 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Muttafaqun alaih. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak istri ke kasur. Ini paham maksudnya ya? Seorang suami mengajak istri ke kasur. Lihat Nabi besar Muhammad begitu indah. Rasulullah berbicara mengenai rumah tangga tidak porno, akan tapi dengan bahasa yang begitu indah. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke kasur, kemudian istrinya menolak, dan itu suami semalaman marah, maka ketahuilah malaikat terus-menerus melaknat itu istri hingga waktu subuh. Ya Allah. Jadi hati-hati ya. Jadi bagi istri, apabila suami meminta mengajak ke kasur, maka penuhi. Orang diajak enak-enak kok nggak mau. Kecuali kalau disuruh nyangkul, nah lu nggak mau wajar. Ya, itu bukan kerjaan perempuan. Ini mau dibikin enak, nolak, kan ini bodoh. Kira-kira istri cerdas apa istri bodoh yang begini? Istri bodoh. Bukan disuruh nyangkul, bukan disuruh apa lagi? Nguli, tapi apa? Mau dibikin senang. Nah, ketahuilah. Jadi jangan pernah menolak ajakan suami. Kenapa? Karena suami minta, ya itu berarti dari luar. Dia mungkin pulang kerja, ngelihat wanita yang cantik, ya. Habis dari dagang dan lain sebagainya, habis pergi melihat wanita yang cantik. Akan tapi dikarenakan dia suami yang soleh, dia nggak mau menyalurkan syahwatnya dengan cara yang haram. Dia pulang ke rumah, disalurkan kepada istrinya. Kira-kira bagus apa enggak? Bagus, makanya jangan ditolak. Ya, itu suami kalau belum keluar dia pusing sampai subuh. Makanya malaikat apa? Terus-menerus melaknat. Ya, jadi intinya apa? Jangan pernah menolak ajakan suami. Dan apabila sedang dalam keadaan haid, nih hati-hati. Ini kadang perempuan kalau lagi haid libur semuanya. Sholatnya libur sampai bikinin kopi buat suami libur juga. Nah yang begini nih wanita bodoh yang begini nih, nggak cerdas yang begini. Ya, jangan mentang-mentang haid kemudian apa? Ngelayanin suami libur juga. Tetap layanin tuh suami. Ya, suami butuhnya apa? Senangnya apa? Kopi, bikinin kopi. Senangnya teh, bikinin teh. Senangnya susu, bikinin susu. Apa aja kesukaan suami, tawarin. Ini jangan sampai lelaki lebih senang minum kopi di warkop. Ya, warkop janda. Pak, kenapa kok ngopinya di warkop? Ya, emang di rumah nggak ada kopi? Ya, habisnya kalau di rumah minta bikin kopi cemberut. Bukannya bikin cemberut, marah-marah lagi. Nah, ini kalau di warkop janda ini kita baru datang aja udah senyum. Disenyumin, "Mas, mau kopi apa?" No. Ini jangan sampai menjadi istri yang tidak cerdas. Jadi tetap layani suami, jangan sampai suami kecewa. Semoga rumah tangganya jika rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.